Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahagia sekali pada malam hari ini saya dapat bersilaturahmi dengan saudara-saudaraku semua. Dan alhamdulillah sampai saat ini Allah masih berikan kepada kita kenikmatan sehat. Alhamdulillah pula saudara-saudara semua masih diberi kemudahan, kelancaran, ya, kenikmatan sehat dan kenikmatan iman masih diberikan oleh Allah, sehingga seluruh aktivitas kegiatan teman-teman, saudara-saudara semua dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai harapan. Padahal pada saat yang sama banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang ditimpa sakit, ditimpa musibah dan lain sebagainya, yang karena itu pula dia tidak bisa melaksanakan aktivitasnya. Termasuk alhamdulillah kita saat ini sudah memasuki bulan Sya'ban, dan nanti kita akan berjumpa dengan malam nisfu Sya'ban. Alhamdulillahirabbil alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena momentumnya bulan Sya'ban, saya akan mencoba untuk bersama-sama belajar tentang keistimewaan bulan Sya'ban ini. Kalau di dalam hadis Nabi dijelaskan bahwa bulan Sya'ban ini termasuk milikku, kata Nabi, kan begitu. Memang yang biasa kita kita ingat karena berkembangnya di masyarakat itu, terdengar di telinga kita itu yang tidak asing sama kita kan biasanya bulan Rajab, Isra Mi'raj, apalagi bulan suci Ramadan, ya kan, kemudian bulan Asyura dan sebagainya. Tetapi orang kadang-kadang ketika ditanya tahu nggak bulan Sya'ban ini, kadang-kadang kita semua kan masih bingung, kan begitu. Bulan Sya'ban, atau kalau orang Jawa bilang ruwah gitu loh, ruwah. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya Sya'ban ini bahasa Arab, ya, artinya bercabang-cabang. Kenapa? Karena dulu bulan Rajab memasuki bulan Sya'ban ini itu terjadi peperangan yang berdampak di suku Arab sana itu terpecah belah, berpecah-pecah, sehingga membentuk cabang-cabang, itulah kira-kira, karena dampak dari peperangan itu. Nah, kalau hubungannya dengan ruwah, nah Sya'ban ini kan bahasa Jawanya itu sebenarnya ruwah. Kenapa kok ruwah? Karena pada bulan Sya'ban ini itu Khol Nabi Hud
itu dilaksanakan pada bulan Sya'ban. Dan banyak para wali kita itu kirim-kirim doa itu pada bulan Sya'ban ini. Kebetulan karena doa itu berkaitan dengan ruh, kemudian sehingga disebutnya apa yang disebut dengan ruah, bulan ruah. Nah, ini beberapa penjelasan dari Ustadz kita Gus Baha. Nah, tapi perlu diingat teman-teman, agar supaya kita itu berusaha untuk mempopulerkanlah bulan Sya'ban ini, yang di dalamnya itu ada bulan nisfu Sya'ban. Kita berkewajiban untuk mempopulerkan ini, sehingga bulan Sya'ban ini tercipta positioning di mata masyarakat kita, umat Islam, bahwa pada bulan Sya'ban ini juga sebuah bulan yang penuh momentum dan cerita-cerita keistimewaan di dalam bulan Sya'ban ini, supaya terbentuk di dalam diri kita umat Islam, sehingga masyarakat kita, umat Islam kita bisa memanfaatkan bulan Sya'ban ini. Kalau berbicara tentang Sya'ban itu gandengannya itu biasanya orang lalu teringat dengan malam nisfu Sya'ban, ya kan? Nah, kita ini besok hari Jumat tanggal 7 itu kita pada bulan Sya'ban itu kalau tidak salah berada pada malam yang ke-8. Malam yang ke-8. Hari Selasa kemarin itu kita masuk Sya'ban yang kelima. Jadi Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, jadi hari Jumat besok kita masuk ke yang ke Selasa itu kelima Sya'ban, berarti yang ke-9 hari Jumat. Jumat besok itu hari tanggal 7 ya kalau tidak salah, itu masuk yang hari yang ke-9 di bulan Sya'ban. 9, 10, 11, 12, 14, baru malam 15 itu malam nisfu Sya'ban. Banyak keistimewaan pada malam nisfu Sya'ban itu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya ingin mencoba berusaha untuk mengkaitkan dengan firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Surat Al-Baqarah ayat 222. Yang artinya bahwa Allah itu menyukai orang-orang yang bertobat dan membersihkan diri. Ayat ini nampaknya kalau dihubungkan dengan Sya'ban itu cocok sekali. Jadi bagaimana kita berusaha pada bulan Sya'ban itu untuk bertaubat kepada Allah, membersihkan diri kita dari segala macam dosa, sehingga nanti pada saat masuk bulan suci Ramadan, diri kita itu ya sudah bagus gitu kondisinya, sudah tobat, sudah membersihkan kita dari dosa di bulan Sya'ban, sehingga masuk Ramadan itu kita menjadi orang-orang yang sudah siap gitu. Ini kayaknya cocok sekali. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa? Nah, ini pertanyaannya. Bertobat dan membersihkan diri pada bulan Sya'ban ini
sangat baik kita jalankan menjelang bulan suci Ramadan, sehingga kita betul-betul berada dalam posisi sebagai orang-orang yang sudah siap untuk masuki bulan suci Ramadan itu. Saya ingin sedikit mencoba untuk menjelaskan apa yang saya dengar dan saya ngaji lah dengan Gus Kayum. Nanti saya akan mencoba untuk ada tujuh saudara-saudaraku, 7 yang sangat spesifik ya. Mungkin termasuk sesuatu yang istimewa gitulah di bulan Syaban itu. Yang pertama, karena Syaban itu bercabang-cabang, maka juga di situ sebagai cabang-cabang kebaikan. Jadi pintu keberkahan, pintu rahmat itu sesungguhnya dibuka oleh Allah pada bulan Syaban itu, sehingga kita punya peluang yang banyak untuk melakukan banyak kebaikan, amal ibadah di bulan Syaban itu. Tadarus, memberikan sedekah, memberikan santunan, berzikir dan lain sebagainya. Kebaikan-kebaikan itu sangat penting momentumnya dilakukan pada bulan Syaban ini. Dan ini juga salah satu upaya kita dalam membersihkan diri kita ini. Tuh. Kemudian yang kedua, bulan Syaban ini juga merupakan sebuah bulan di mana dilaporkan diangkatnya amal manusia itu menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bulan ini amal-amal ibadah kita ini dilaporkan kemudian disampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya pada bulan ini itu Nabi berpuasa. Jadi laporan kebaikan kepada Allah ini merupakan laporan setiap tahun lah gitu. Laporan perbuatan amal kita setahun itu dilaporkan pada bulan Syaban ini gitu. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, pada bulan Syaban ini juga Allah itu mengumumkan kematian manusia. Ya, itu setahun kemudian. Oleh karena itu, Nabi itu suka banget berpuasa di bulan Syaban itu. Termasuk kenapa? Ketika amal ibadahnya dilaporkan kepada Allah, posisinya sedang berpuasa. Gitu. Termasuk Nabi juga suka banget kalau sampai mati gitu, misalnya itu dicabutnya oleh Allah pada saat beliau berpuasa gitu. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, apa yang kita sebut tadi, yaitu malam nisfu Sa'ban, malam 15, malam ke-15. Nah, malam nisfu Sa'ban itu merupakan malam di mana Allah membebaskan kita dari api neraka. Sehingga pada malam ini orang itu berlomba-lomba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengaji, kemudian melaksanakan sholat tahajud, berzikir, istighfar kepada Allah, itu pada malam 15 tadi, malam nisfu Sa'ban itu. Karena Allah pada malam itu akan membebaskan dari api neraka. Kecuali
Jadi Allah ya sebenarnya tidak ridho gitulah, kecuali satu, orang yang musyrik, menyekutukan Allah. Kemudian orang yang bertengkar, berkonflik terus. Nah itu. Kemudian yang kedua, orang yang memutuskan persaudaraan. Kemudian yang keempat, orang yang menurunkan celana atau sarungnya di bawah mata kaki, ini karena dengan tujuan sombong. Itu. Kemudian anak yang durhaka kepada orang tua. Nanti dulu mau dibebaskan dari api neraka orang-orang semacam ini. Kemudian orang yang ketagihan khamar, minum-minuman, dan tidak segera bertaubat. Nah ini orang-orang yang nanti dulu dibebaskan dari api neraka. Kemudian yang berikutnya itu Nabi itu berpuasa pada saat menjelang nisfu Syaban, berarti hari yang ke-14. 14 malamnya, jadi 14 itu puasa. Itu. Sehingga pada malamnya ya memperbanyak mengagungkan asma Allah. Ini tradisinya para tabi'in. Kemudian ya membaca tahajud, melaksanakan sholat tahajud, membaca Al-Quran pada malam nisfu Sa'ban itu. Kemudian yang keenam, pada malam nisfu Sa'ban ini perbanyak melakukan aktivitas ibadah sosial, bersilaturahmi, membantu fakir miskin, ya kan? Kemudian kalau kita punya hutang, yang paling bagus sebenarnya itu membayar hutangnya pada bulan Sa'ban ini. Sebenarnya kayak gitu. Kemudian yang terakhir, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah SWT, ternyata surat Al-Ahzab 56 itu jadi diturunkan pada bulan Sa'ban. Isinya tentang perintah kita untuk bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagus sekali bersolawat pada bulan nisfu Sa'ban tuh, bagus sekali. Selain untuk meneguhkan, mempertebal tauhid kita kepada Allah, bersolawat itu kan banyak sekali barokahnya, keistimewaan, keutamanya. Cobalah tes. Orang membaca solawat itu, fadilah salah satu di antara adalah membuat hati kita itu tenang, tentram. Nah ini, sebagaimana dianjurkan oleh Allah SWT untuk membaca sholawat. Makanya bulan Sa'ban ini juga kita kenal sebagai bulan sholawat. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah beberapa keistimewaan atau spesifikasi nilai-nilai yang terkandung di dalam bulan Sa'ban. Sesuai dengan yang saya baca tadi, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, bahwa Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan membersihkan diri. Jadi bulan Sa'ban ini merupakan bulan yang paling tepat sebagai momentum untuk kita bertaubat dan membersihkan diri kita.
sehingga pada saat masuki bulan suci Ramadan kita menjadi orang-orang yang benar-benar sudah siap. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.